Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Pada video kali ini, saya mau sharing bagaimana cara membuat laptop lama kita performanya jadi bagus lagi. Nah, untuk laptopnya, di sini saya menggunakan Lenovo IdeaPad S205. Laptop ini sudah dipakai sejak tahun 2015, yang artinya berarti laptop ini sudah 9 tahun pemakaian, teman-teman. Lalu untuk detailnya ini dia. Untuk detail spesifikasinya. Lalu apa saja yang akan saya lakukan untuk meningkatkan performa laptop jadul ini? Nah, di sini saya akan melakukan upgrade. Pertama, yaitu akan melakukan upgrade dari harddisknya. Akan saya upgrade ke SSD. Lalu untuk RAM-nya, kapasitasnya juga akan saya upgrade. Dan juga OS-nya, di sini masih menggunakan Windows 7, teman-teman. Dan ini nanti akan saya upgrade ke Windows 10. Sayangnya, pada laptop ini ada kelemahannya, yaitu pada prosesor, teman-teman. Untuk prosesornya ini tipe AMD E300. Nah, ini saya juga nggak tahu apakah ini nanti bisa kompatibel atau tidak dengan Windows 10. Buat kalian yang penasaran bagaimana hasilnya, silakan kalian simak video ini hingga selesai. Oke, kita ke tahap pertama. Di sini kita akan bongkar casingnya terlebih dahulu. Untuk membongkar casing dari laptop Lenovo IdeaPad ini, pertama kita lepas baterainya dulu, teman-teman. Setelah baterainya berhasil kita lepas, kita akan lanjut untuk membuka baut-baut yang terpasang pada casingnya. Nah, di sini ada beberapa baut yang harus kita lepas, teman-teman. Jumlah baut yang harus kita lepas di casing bagian belakang ini total ada 12 baut, teman-teman. Jadi pastikan baut-baut ini sudah kalian lepas. Jangan sampai lupa, karena kalau lupa nanti ya pasti casingnya tidak bisa kita lepas. Setelah baut di bagian casing belakang sudah kita lepas, sekarang kita akan lepas keyboardnya. Oke, keyboard ini harus kita lepas, teman-teman. Caranya silakan kalian gunakan obeng minus. Kalian tinggal congkel seperti ini aja. Kalian congkel perlahan, teman-teman. Jangan kasar-kasar karena nanti bisa merusak fisik dari keyboard ini. Oke, ini dia keyboardnya sudah berhasil saya lepas. Kemudian di sini juga ada baut yang harus kita lepas lagi, teman-teman. Total ada 4 baut yang harus kalian lepas. Setelah kita lepas semua baut yang ada di keyboard maupun di casing bagian belakang, sekarang waktunya kita untuk bongkar casingnya. Untuk membongkar casingnya sendiri sangat mudah, teman-teman. Oke, kalian bisa ikuti caranya. Kalian bisa buka perlahan pada bagian ini, teman-teman ya. Di bagian ini nih, di pinggir. Oke, pada bagian ini kalian bisa buka secara perlahan menggunakan obeng minus juga bisa. Atau kalau kalian ada ID card seperti itu ya, itu bisa kalian gunakan juga. Nah, di sini saya menggunakan obeng min atau obeng minus. Saya tinggal tekan sedikit seperti ini. Oke, nah maka casingnya akan terbuka, teman-teman.
Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita tinggal buka saja menggunakan tangan. Kalian buka perlahan agar tidak ada kerusakan pada casingnya. Kebetulan ini saya agak susah teman-teman karena hanya menggunakan satu tangan saja. Karena satu tangannya lagi saya gunakan untuk memegang handphone untuk merekam video ini. Oke, ini dia casingnya sudah berhasil saya bongkar. Dan seperti ini jeroan atau tampilan mainboard yang ada di laptop Lenovo IdeaPad. Untuk mainboardnya sendiri sudah mulai banyak debunya, khususnya di fan. Nah, di fannya ini sudah banyak sekali debunya teman-teman. Jika banyak debunya seperti ini perlu kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian ini RAM-nya ya. Untuk RAM-nya itu ada dua slot yang bisa kita gunakan. Oke, kemudian ini untuk harddisknya. Harddisknya ini nanti akan kita ganti dengan SSD. Oke, di sini untuk fan-nya sudah saya bersihkan. Kondisinya sekarang udah jauh lebih bersih dibanding kondisi awal tadi. Kemudian ini RAM-nya sudah saya lepas. Untuk kapasitas RAM bawaannya ini kecil sekali ya. Kapasitasnya hanya 2 GB saja. Nanti akan saya tambah RAM-nya. Saya tambah 4 GB teman-teman. Jadi nanti totalnya RAM yang terpasang kapasitasnya yaitu 6 GB. Ini dia RAM-nya, RAM yang akan saya gunakan untuk saya tambah ke laptop ini. Di sini saya menggunakan RAM merek Samsung dengan kapasitas 4 GB. Oh ya, untuk RAM-nya sendiri tipenya yaitu DDR3. Selanjutnya saya akan pasang RAM-nya. Sebenarnya jika kita ingin menginstal Windows 10, minimal kapasitas RAM-nya itu 8 GB. Tapi di sini karena saya hanya punya 6 GB saja, maka saya akan coba apakah dengan 6 GB ini Windows 10-nya berhasil saya install atau tidak. Setelah kita tadi upgrade RAM-nya, sekarang kita akan upgrade harddisknya teman-teman. Di sini harddisknya akan saya ganti dengan SSD. Untuk SSD yang saya gunakan, di sini saya menggunakan SSD merek Vigen dengan kapasitas 512 GB. Oke, sekarang kita lepas harddisknya. Oke, ini dia berhasil saya lepas teman-teman. Untuk harddisk bawaannya sendiri kapasitasnya itu 320 GB. Sekarang saya akan pasang SSD-nya. Oke. Jangan sampai terbalik masangnya teman-teman. Dan ini dia SSD-nya sudah selesai saya pasang. Kemudian pasang kembali cover pelindung harddisknya. Sekarang kita tinggal pasang cover bagian belakangnya lagi. Lalu lanjut pasang baut yang ada di bagian depan atau di bagian keyboard teman-teman. Di sini ada 4 baut yang harus kalian pasang lagi. Setelah itu pasang keyboardnya. Sekarang kita masuk ke tahap nomor 2. Kita akan lakukan instalasi Windows 10 atau di sini kita akan upgrade Windows 7 ke Windows 10 Pro. Kita nyalakan laptopnya, lalu langsung tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Setelah masuk ke BIOS, kalian bisa gunakan tombol arah kanan kiri ini untuk
masuk ke menu boot. Oke, kita di sini akan milih menu boot. Karena di sini saya akan install Windows 10-nya menggunakan flash disk, maka kita arahkan untuk pembacaan atau saat booting kita baca USB terlebih dahulu. Nah, USB atau flash disk ini kita taruh di urutan nomor 1, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kemudian kita pilih exit dan kalian pilih exit saving change. Oke, kita simpan perubahan yang kita lakukan. Setelah itu, laptop akan restart dan lakukan booting ke flash disk, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini laptopnya sedang booting membaca flash disk yang ada installer Windows 10-nya. Untuk instalasi Windows 10-nya, saya tidak bisa jelaskan secara detail, teman-teman, karena sudah banyak sekali tutorialnya yang bisa kalian lihat di YouTube maupun kalian bisa searching-searching di Google. Karena pada proses instalasi Windows 10 ini tidak ada settingan khusus yang saya lakukan. Semua settingannya standar mengikuti standar instalasi Windows 10. Oke, instalasi Windows 10-nya sudah selesai. Sekarang kita tinggal cek hasilnya atau performa dari laptop ini setelah kita install Windows 10. Apakah Windows 10 ini bisa berjalan dengan baik atau tidak? Oke, ini dia propertiesnya, teman-teman. Di sini sudah berhasil saya install Windows 10 Pro. Oke ya, Windows 10 Pro dengan memorinya 6 GB dan harddisknya sudah SSD dengan kapasitas 512 GB. Sekarang kita akan cek lewat Task Manager. Dan bisa kita lihat di sini untuk prosesornya warning atau berwarna merah, teman-teman. 99% terpakai, yang artinya prosesornya kurang kompatibel untuk Windows 10. Meskipun berhasil menjalankan Windows 10, tapi performa si prosesornya langsung 100%, teman-teman. Otomatis ini pasti akan mengganggu dari performa si laptop ini. Bisa jadi nanti laptopnya lemot atau mungkin sering cepat hang. Untuk pengecekan selanjutnya, saya lakukan Windows Update. Setelah lakukan Windows Update, tidak ada masalah, teman-teman. Proses Windows Update-nya bisa saya lakukan dengan aman. Nah, setelah saya melakukan Windows Update, di sini ada kabar baiknya, teman-teman. Setelah saya melakukan Windows Update, untuk prosesornya, di sini performanya langsung bagus, teman-teman. Tidak 99% lagi. Kemudian memori yang terpakai juga kecil dan SSD-nya juga pastinya performanya tidak ada masalah. Yang jadi pertanyaan di sini yaitu untuk CPU-nya atau prosesornya kondisinya jadi lebih baik setelah saya melakukan update Windows. Jadi kesimpulannya, jika kalian hanya gunakan laptop ini untuk misalkan Microsoft Office saja atau pekerjaan Office saja, untuk isu prosesor, RAM, dan harddisknya atau SSD-nya tidak ada masalah. Ini masih bisa direkomendasikan untuk pekerjaan Office. Lanjut ke pengecekan berikutnya. Di sini untuk WiFi-nya, teman-teman. Kendala di driver WiFi. Driver WiFi-nya ini tidak kompatibel dengan Windows 10. Jadi, kalian perlu gunakan dongle WiFi atau WiFi eksternal seperti ini.
kalian bisa pasang di port USB-nya. Jadi untuk koneksi WiFi-nya kalian gunakan dongle WiFi ini untuk memperbaiki masalah driver WiFi yang tidak kompatibel dengan Windows 10. Nah, seperti ini saya menggunakan dongle WiFi dan laptop ini bisa terkoneksi dengan WiFi yang kalian miliki. Oke, kesimpulannya, laptop ini bisa kita install Windows 10, tapi dengan syarat RAM-nya kalian upgrade, SSD-nya kalian upgrade, dan kalian lakukan Windows update juga. Dan laptop ini hanya direkomendasikan untuk pekerjaan office saja ya teman-teman. Kalian tidak bisa gunakan laptop ini untuk pekerjaan yang berat. Contohnya seperti desain grafis dan main game. Oke, sekian tutorial dari saya dan semoga tutorial ini bermanfaat. Mohon supportnya untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.